cita-cita luhur. Dia anak dapat kesempatan berkembang penuh. Waalaikumsalam. Izin Bu Mei, hari ini kita mau sedikit bincang sedikit terkait kasus kami dari CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Jombang. Saya Lani Bu Mei, Lani Widyastuti dari kejuruan mata pelajarannya PKJ. Saya Ibu Widya Astuti dari program keahlian agribisnis ternak SMK Negeri 1 Jombang, Bu. Saya dari Herawati dari kejuruan bisnis tanaman. Apa yang bisa dibantu Bu hari ini Bu? Iya, ini kita punya tugas dari CGP ini tentang cara pengambilan keputusan di SDN 2624. Jadi ada sedikit bincang-bincang. Boleh, nanti saya bantu. Ini Bu Mei, kalau kasus-kasus dilema etika, kemudian rujukan moral, ada itu ya? Iya, sering terjadi di sekolah ini, di SD ini. Terus ketika itu ada, yang mana yang belum? Yang paling banyak gitu, dilema etika atau yang rujukan moral ya? Kalau yang sering terjadi untuk di SD 26 ini yang sering terjadi itu dilema etika. Iya, karena sering terjadi karena ada kebingungan untuk mengambil suatu keputusan yang mana kita akan menerapkan apa yang kita ambil atau itu termasuk dilema atau rujukan moral. Dikatakan dilema itu ya susah mengambil keputusan. Iya, keputusannya benar dan benar. Terus bagaimana Bu Mei menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut mengenai kasus dilema etika? Biasanya kalau saya ingin mengambil suatu keputusan, saya rapatkan dulu dengan Dewan Guru. Saya bertanya dulu kepada Dewan Guru langkah-langkah apa yang akan kami ambil untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan yang nanti akan diambil. Menjalankan keputusan tersebut terlebih dahulu. Contoh kasusnya seperti apa? Kalau contoh kasusnya di sini sering Bu terjadi. Karena ini kan daerah pedesaan ini yang banyak orang tua wali ini bertani. Jadi dilema saya ini yang sering saya hadapi itu antara kedisiplinan anak. Karena begini, anak itu sering tidak masuk sekolah dengan alasan membantu orang tua di kebun atau terlambat datang ke sekolah dengan alasan menjaga adik di rumah. Jadi di sini saya merasa dilema etika ini antara disiplin yang harus saya tegakkan dan rasa kasihan saya kepada mereka. Indonesia maju, cita-cita kita, semangat baru, harapan baru, merdeka belajar untukmu Indonesia. Dengarlah kisah dari Nusantara. Kasus anak yang sering kebanyakan pegang HP, terutama di rumah. Kalau di PAUD kan kita tidak boleh pegang HP. Namun di rumah anak ini lepas kontrol, kemungkinan orang tuanya sering bekerja di luar, kemudian yang dititipkan adalah nenek pun sibuk di rumah, sehingga timbullah kasus-kasus yang membuat anak ini dalam hal segi pergaulan sering beda dari anak-anak. Mengingat kasus ini melibatkan semua yang terlibat di lingkungan sekolah, terutama kami yang paling penting adalah melibatkan yang pertama orang tua, kemudian guru yang mengajar di kelas, yang ketiga ya saya sendiri sebagai kepala sekolah. Untuk guru sendiri itu kalau di kelas itu ada 2 guru, satu guru kelas, kedua guru pendamping. Dalam pemikiran siswa yang memang membutuhkan khusus anak ini, kita pegang satu guru yaitu guru pendamping. Jadi memang anak ini khusus memang harus diperhatikan perkembangannya. Kemudian dari segi orang tua juga ini perannya memang peran betul-betul memang orang tua perannya paling utama yaitu di rumah, karena waktu yang terbanyak itu di rumah. Nah orang tuanya ini yang betul-betul mengawasi pembatasan pegang HP itu terhadap anak, walaupun itu anak tantrum. Kalau anak tantrum, usahakan anak ini dialihkan ke permainan yang melibatkan seperti permainan
tua gitu ya disarankan. Kemudian untuk saya sendiri sebagai kepala sekolah itu memantau sejauh mana perkembangan anak ini bisa berkembang. itu cara paling efektif. Jadi kolaborasi semuanya antara guru, orang tua, kemudian kepala sekolahnya juga ngobrol. Iya benar. Hebat sekali. Iya, baik, terima kasih. Setelah kita lihat bahwa kita berhasil, walaupun tidak 100% ya daerah, kita tetap adakan pemantauan terhadap perkembangan anak ini, terutama kerjasama dengan orang tua dan guru di kelas. Jadi terus dipantau sampai benar-benar anak ini bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, bisa bergaul dengan temannya, dan kecenderungan terhadap HP itu hampir dibilang berkurang. Berarti ada penaikan gitu Ya, harus dipantau bulani ya, harus dipantau perkembangannya di sekolah. Maupun kita minta bantuan orang tuanya di rumah seperti apa anak ini. Berarti diadakan diskusi lagi, Iya. melihat bagaimana perkembangan anak tersebut. Ya, Selama di sekolah dan di rumah. ya, walaupun sudah berhasil tetap kita pantau. Nah, selama Ibu menjalankan berbagai macam cara untuk membesarkan nilai mereka tersebut, apakah ada tantangan-tantangan Ibu yang alami? Banyak Bu Era. Yang terutama itu guru di kelas, gurunya. Ini anak-anak ini memang perlu kita awasi, betul-betul kita awasi. Gurunya memang ekstra sabar. Sabar, ini sabar yang memang betul-betul dibutuhkan oleh guru. Untuk anak-anak usia dini itu kan senang, dia selalu senang bernyanyi Bu Era. Jadi kami kalau apa-apa nyanyi, gerakan. Gimana nyanyinya, Bu? Seperti seperti gini. Kalau pagi-pagi itu kami kalau udah datang setel lagu. Lagunya itu seperti ini contoh. Kalau makan tidak boleh pegang HP. Kalau makan tidak boleh pegang HP. Apalagi belajar tidak boleh pegang HP. Jadi anaknya hafal. Hafal. Terus anaknya juga jadi ingat ya kalau begini tidak boleh. Tidak boleh. Anaknya jawab nggak Bu waktu nyanyi? Ya. Kalau disosialisasikan, apalagi itu di lapangan, kita melakukan motorik kasar, kemudian ditanya, anak-anak kalau makan tidak boleh pegang HP. Kalau tidur tidak boleh pegang HP gitu. Jadi anak-anak hafal. Dan ini juga harus bekerja sama dengan orang tua sehingga apa yang kami terapkan di sekolah bisa juga diterapkan di rumah. Jadi ada komunikasi ya antara orang tua ini. Berarti sudah lengkap sekali Bu cara penyelesaian masalahnya mulai dari orang tua, guru sampai kebijakan sekolah dan sistem pembelajaran. Komite juga masuk. Ya, komite juga termasuk. Nah, kalau untuk penyelesaian masalah sendiri Ibu memiliki jadwal khusus atau ketika ketemu langsung diselesaikan Bu? Karena ini melibatkan seluruh sekolah, pihak sekolah minimal kami butuh waktu 1 hari untuk penyelesaian permasalahan tersebut, sehingga yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah itu seperti guru, orang tua, juga kami libatkan komite di bidang perkembangan anak. Jadi kira-kira kami butuh waktu Bu Era untuk ada jadwal ya. Jadi memang ya walaupun keadaan seperti itu, namanya guru PAUD harus betul-betul pintar mengasuh anak, ngomong ya istilahnya ya. Semua harus tetap dapat Dapat perhatian. Benar. Ada yang khusus ya. Super ya gurunya. Super ekstra sabar. Selain guru berarti ada pihak lain juga yang Benar. ada tantangannya. Tentang orang tua terutama. Karena kan kalau di sekolah itu cuma sedikit waktu 2 jam, kalau di rumah itu lebih banyak, terutama orang tua. Orang tua ini sudah kami sosialisasikan ke orang tuanya bahwa dalam menghadapi anak kecanduan HP ini yang pertama memang membutuhkan kesabaran, kemudian waktu. Memang waktu ini harus diluangkan, betul-betul diluangkan untuk anak. Apalagi anak-anak yang memang kebutuhan
pegang HP-nya tuh keseringan. Kalau dia tantrum, ngamuk, ingin pegang HP, anaknya harus lebih diberi kasih sayang, seperti diadakan pelukan, seperti dialihkan dengan permainan-permainan yang tradisional. Sekarang kan banyak permainan yang tradisional yang sudah hampir hilang untuk anak usia dini, dialihkan ke permainan HP. Jadi itu kita hidupkan lagi, diusahakan, kita kasih pengertian ke orang tua bahwa permainan tradisional itu lebih mengasihkan dari pegang HP. Tapi ya, luar biasa. Nah, kemudian Bu, itu tadi kan ada dari orang tua, kemudian dari guru. Kemudian kalau skala sekolah sendiri, Ibu ada menerapkan kebijakan tertentu tidak untuk anak main HP di dalam pembelajaran misalnya? Oh ya, tentu. Kami itu punya aturan dan kebijakan bahwa di sekolah kami anak-anak usia dini tidak boleh pegang HP. Jadi HP nggak boleh ada di Gerakan. Gimana nyanyinya, Bu? Seperti seperti gini. Kalau pagi-pagi itu kami kalau udah datang setel lagu. Lagunya itu seperti ini contoh. Kalau makan tidak boleh pegang HP. Kalau makan tidak boleh pegang HP. Apalagi belajar tidak boleh pegang HP. Jadi anaknya hafal. Terus anaknya juga jadi ingat ya kalau begini tidak boleh. Tidak boleh. Anaknya jawab nggak, Bu, waktu nyanyi? Ya. Kalau disosialisasikan, apalagi itu di lapangan, kita melakukan motorik kasar. Kemudian ditanya, anak-anak kalau makan tidak boleh pegang HP. Kalau tidur tidak boleh pegang HP gitu. Jadi anak-anak hafal. Dan ini juga harus bekerja sama dengan orang tua sehingga apa yang kami terapkan di sekolah bisa juga diterapkan di rumah. Jadi ada komunikasi ya antara orang tuanya. Berarti sudah lengkap sekali Bu cara penyelesaian masalahnya mulai dari orang tua, guru sampai kebijakan sekolah dan sistem pembelajaran. Komite juga masuk. Ya, komite juga termasuk. Nah, kalau untuk penyelesaian masalah sendiri Ibu memiliki jadwal khusus atau ketika ketemu langsung diselesaikan Bu? Karena ini melibatkan seluruh sekolah, pihak sekolah minimal kami butuh waktu 1 hari untuk penyelesaian permasalahan tersebut, sehingga yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah itu seperti guru, orang tua, juga kami libatkan komite di bidang perkembangan anak. Jadi kira-kira kami butuh waktu Bu Era Untuk ada jadwal tertentu. ya, ada jadwal tertentu. Kalian lihat perkembangan juga gitu kan? Benar. Kasus-kasus yang ada di sekolah dan bagaimana cara pengambilan keputusan dari pimpinan dalam kasus tersebut. Gitu. Nah, di SMK Negeri 1 Gelombang kita ini pasti ada kasus-kasus ya Pak ya. Nah itu biasanya punya kasusnya yang agak berat nggak Pak? Dalam artian itu apa? Ada dilema dalam pengambilan keputusannya, bingung mengambil keputusan bagaimana gitu. Ada nggak Pak seperti itu? Ada. Ada. Yang jelas kasusnya sampai misalnya pelanggaran etika itu terkait dengan katakanlah perundungan, bisa juga masalah pelecehan. Itu mengganggu dilema Pak ya? Pasti ada dilema dalam mengambil keputusan. Baik. Nah, di situ langkah awal yang dilakukan itu apa Pak dalam pengambilan keputusan? Langkah awal kita harus mencari informasi kebenaran masalah, cari informasi kebenaran, kemudian gali fakta, sumber buktinya juga harus betul-betul autentik. Berarti ada
konfirmasi Iya. ya Pak ya, terhadap kasus tersebut. Dalam hal ini konfirmasinya itu secara langsung atau Bapak melalui pihak yang lain? Nah, biasanya kita minta informasi dulu dari si pelapor atau katakanlah kalau di sekolah terkait kasus anak, nanti kita minta konfirmasi ke guru yang terdekat anak. Kemudian Bapak mengidentifikasinya sebagai dilema etika, kemudian juga rujukan moral. Gitu. Kalau sudah menyangkut dilema etika, artinya kita cari fakta kebenaran informasi atau pelanggaran itu dulu, nah, bukti-bukti, nah, baru kita ambil langkah solusi menuju ke pengambilan keputusan. Jadi tidak tiba-tiba mengambil keputusan. Jadi ada Tahapan dan sangat berhati-hati karena itu menyangkut etika, menyangkut moral, menyangkut pasti ada yang dirugikan. Nah, dari semua yang telah Bapak lakukan tersebut, Pak, menurut Bapak apakah sudah efektif cara yang telah Bapak lakukan? Efektif. Nah, jadi saya sudah mengalami beberapa keputusan termasuk yang sangat berat, ya, berbulan-bulan itu, dan yang dihadapi bukan korban dan pelaku, menghadapi pihak eksternal. Menghadapi pihak eksternal itu sangat banyak, baik orang tuanya, nah, lebih gawat lagi, baik orang tua terima, saudaranya belum tentu. Saudara terima, orang tua terima, ada saja yang menggali masalah ini, motifnya untuk apa. Lantas ada juga yang kalau sudah ke ranah hukum. Selanjutnya Pak, untuk kasus-kasus yang sudah pernah dialami, tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan Pak? Tantangan kita, keputusan itu tidak semua orang bisa menerima. Tantangan. Karena walaupun keputusan itu benar, bijak, belum tentu semua orang bisa terima. Ada orang yang merasa dikorbankan, padahal itu sudah tahapan, sudah melibatkan, yang sudah dilibatkan ya belum tentu puas dengan keputusan. Jadi soal itu sudah pasti terjadi, keputusan kita belum tentu diterima oleh semua orang. Walaupun tadi tahapannya sudah proses, sudah melibatkan tim di sekolah, bahkan lingkungan kita juga belum tentu menerima dengan pas dan puas. Apalagi yang korban ada orang luar. Berarti Pak, ketika Bapak mengambil keputusan itu yang menjadi dasar Bapak mengambil keputusan itu apakah hasil, apakah efek jangka panjang yang akan terjadi, atau apa? Fakta. Fakta. Keputusan itu berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Lantas ini dampak ke depan. Itu yang sekarang dan ke depan. Sekarang fakta ini. Fakta ini pelanggaran hukum, pelanggaran norma, etika. Yang dilanggar misalnya kata-kata ini harus aturannya seperti ini. Tapi ke depan yang kita pikirkan jangka panjang terkait institusi kita, terkait institusi, juga terkait orang yang di belakang dan di sekitar. Karena buat apa kita mempertahankan satu orang kalau 1000 akan kecewa. Nah, dalam pembuatan keputusan ada jadwal-jadwal atau tempat-tempat tertentu nggak Pak? Yang jelas keputusan itu harus ada jadwal. Kalau tempat ya tidak harus tertentu, tapi paling tidak waktunya harus kita atur. Karena saya sampaikan dari awal tidak bisa keputusan diambil di tempat kejadian. Tidak bisa langsung. Harus kita jadwalkan, harus tahapan. Kalau menyelesaikan masalah yang sangat rumit terkait dengan pelanggaran etika, kadang-kadang berlarut-larut. Orang kadang-kadang memandang wah ini tidak tegas, wah ini lamban. Tapi kan tidak apa ya, bagaimana? Karena harus memikirkan yang lain. Ya efek dampak. Dan yang paling, apalagi pelanggaran etika, yang paling penting juga kita harus memikirkan
apa psikologis yang benar, psikologis keluarga. Mana ada orang tua anaknya dikasih sanksi berat harus keluar dari sekolah, walaupun sudah benar dia masih melakukan pembelaan. Nah selama ini Pak, kalau untuk mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, ada nggak Pak yang membantu? Nah ini semua orang yang di lingkungan kita pasti punya peran. Kita sudah terstruktur. Kalau mau ambil keputusan, ya jangankan guru, itu masuk guru yang terdekat dengan tadi di wali kelasnya, bahkan orang yang dekat tempat tinggalnya, itu bisa kita lihat. Wali, ketua program, orang yang mengurusi masalah yang kesiswaan, bimbingan karir dan penyuluhan, bahkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah bisa kita menolong kita untuk kesehatan. Contoh, misalkan Aldi sebagai teknis, bukan berarti kalau saya menghadapi permasalahan menyelesaikan suatu persoalan anak terkait etika, bukan tidak mungkin yang bersangkutan punya informasi aktual, bukan tidak mungkin Aldi ini bisa memberikan support dan masukan ketika sangat berarti. Pada saat itu sangat berarti. Satpam, misalnya satpam, katakanlah yang bagian caraka, bagian bersih-bersih di sekolah kita, itu kalau dia berikan masukan kadang-kadang berarti pada saat kita butuh informasi, butuh support untuk mengambil keputusan. Jadi semua orang di lingkungan kita jangan lihat siapa orangnya, tapi lihat apa informasi, apa bantuan apa yang dia sampaikan ke kita untuk mengambil keputusan. Jadi jangan lihat ini tukang ini bikin air minum, tukang bersih-bersih sekolah, tapi lihat apa muatan isi omongan kita. Nah, itu yang paling penting. Informasi tadi. Ini sudah saya alami, jadi saya sudah mengalami orang-orang barang-barang ya semacam menentang, jadi bukan wakil, bukan guru, bukan guru ASN, tapi jangan pernah apa yang dia berikan pada saat kita butuh. Dari apa cerita Bapak tadi, kemudian cara pengambilan keputusan juga, pembelajaran apa yang bisa diambil Pak? Nah ya, ada pembelajaran yang harus kita ambil dari pengambilan keputusan, apalagi pengambilan keputusan terhadap orang-orang yang bermasalah, orang yang teraniaya. Satu, memang kita harus punya bagaimana kita bisa merasakan seperti yang dia rasakan sulit. Pada posisi Ya. dia. Itulah yang menentukan kebijakan seorang Indonesia. Iya. Umpama si kejadian seperti ini, saya merasakan umpama saya seperti ini, sehingga saya tidak emosi ya. Bisa meredam emosi kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang menyelesaikan, memproses suatu masalah yang seperti ini, biarlah orang emosi. Tapi kita enggak. Kalau kita ikut emosi, mengurangi makna penyelesaian. Nah, itu yang sudah saya rasakan sering. Mengurusi pelanggaran etika itu bukan hanya siswa kan, guru yang dengan keluarganya harus terus sekolah juga. Pada saat kita berinteraksi, apalagi siswa, biarlah orang siswa atau wali kelas atau orang tua yang kita dengar, kita yang harus, kalau kita emosi juga menghadapi masalah, siapa lagi yang terdiri merasa, karena awal ini dia butuh enak mengambil keputusan. Jadi menciptakan lingkungan yang kondusif dulu ya. Kondusif suasana yang harus benar kan tadi ada waktu tertentu iya, nggak bisa kita salah, mungkin kita hadapi orang emosi, benar? Dulu lah, nanti kalau orang masuk ke ruang sini bawa masalah, cerita banyak lewat ini dulu.
Dan dampak keputusan itu kadang-kadang menampar emosi kita, menampar psikologis kita. Jangan dikira tidak. Kadang-kadang sudah kita ambil keputusan, ada kecemasan mengambil keputusan. Tapi kita tidak boleh cemas. Sudah memutuskan tiba-tiba mungkin teror, ancaman yang mencemaskan. Pasti Bu. Pasti ada itu ya. Pasti. Pasti ada. Kalau yang sifatnya menyangkut katakanlah harga diri seorang ya. Kadang-kadang kita yang mengambil keputusan tahunya pulang mereka. Makanya saya kalau mengambil keputusan ini perlu juga selalu keputusan itu didukung informasi fakta dan musyawarah. Kalau sudah ada itu lengkap melibatkan elemen di sekolah, biarlah tanggung jawab. Tapi kalau informasi tadi tidak lengkap, tidak sanggup ditanggung jawab. Kalau tahapan tidak dijalankan, pasti ada rasa ketakutan seorang mengambil keputusan. Umpama ada anak bermasalah, dapat informasi ini tanpa putus. Pokoknya hari ini tinggalkan sekolah atau keluar atau seperti apa. Atau polisikan ini hukum, tidak ada sekolah karena berada di lingkungan dalam sekolah, silakan urusan mereka. Begitu sudah seperti itu, ada kecemasan, ada ketakutan. Karena pengambilan keputusan tiba-tiba tanpa musyawarah, tanpa melibatkan orang yang jadi Ibu bertiga, saya CGP harus Terima kasih Pak Guru sudah berbagi dengan kami gitu ya. Secara langsung itu kan sudah dapat informasi seperti ini, dapatkan itu pelajaran versi saya. Setiap orang kan beda-beda strategi. Masuk sekali Pak. Ini informasinya memang mengena di hati. Baik, makasih Pak Gur. Hari ini sudah dikasih kesempatan untuk diskusi. Itu saja ya. Yuk, semoga sukses lancar di dunia guru hebat.